Halo teman-teman, selamat datang kembali. Sudah pada istirahat kan ya? Sekarang kita mulai saja langsung ke sesi berikutnya. Kita akan membahas tentang kurasi bersama Muhammad Cahyonovianto. Langsung saja saya berikan kepada Riri Syarif selaku moderator untuk memulai sesi kita siang ini. Halo Mas Cahyo. Halo, dengar Halo. suara? Sudah sangat jelas. Oke. Terima kasih. Ini saya coba buka dulu ya Mas Cahyo. Ya, silakan. Oke. Saya pakai laptop ya presentasinya ya, yang satunya ya. Oke, baik. Saya perkenalkan dulu siapa Mas Cahyo. Muhammad Cahyonovianto. Biasa dipanggil dengan Matt Cahyo, MAD Cahyo gitu ya. Adalah arsitek yang berpraktik sejak 1999 dan terlibat dalam berbagai studi dan aktivitas tentang arsitektur dan urbanisme. Ia sudah terlibat pada sekitar 75 proyek arsitektur dengan skala beragam, sambil tetap memberikan kuliah dan presentasi tentang arsitektur di beberapa universitas, seminar, dan banyak forum diskusi. Cahyo juga melakukan beberapa pengasipan arsitektur dan program dokumentasi, serta terlibat dalam beberapa penelitian dan penulisan beberapa buku tentang arsitektur dan urbanisme. Pada tahun 2016, Cahyo mengelola beberapa program penelitian dan pengarsipan tentang arsitektur modern Indonesia, dan diakhiri dengan pameran arsitektur dengan judul Pameran Arsitektur Gaya Juragan. Pada tahun 2017, ia ditunjuk sebagai kurator acara Europalia di Belgia. Ia menjadi kurator acara kuliah tentang urban di Brussels, dan pada saat yang sama menulis dan mengelola penerbitan 2 buku tentang urban kota dan dengan urban dan kota Surabaya yang bertajuk Surabaya, City Within Kampung Universe, dan Influx, 17 Practices from Forefront of Urban Migration in Asian Cities. Pada tahun 2018-2019, Cahyo menjadi tim ad hoc untuk Ikatan Arsitek Indonesia, IAI Nasional, untuk program tanggap dan pasca bencana di Lombok, Palu, dan Pandeglang. Pada tahun 2018, saat terlibat sebagai program penanganan pasca bencana di Palu, sebagai tim ad hoc IAI Nasional bersama IAI Provinsi Sulawesi Tengah, dan Arkom Yogyakarta, untuk menggerakkan sebuah program pendampingan masyarakat pasca bencana, yaitu Pilah, Pilih, dan Pulih. Di tahun yang sama bersama Fritz Ahmad Nusir dan Iyoman Gede Mahaputra menjadi editor untuk program penyusunan dan penerbitan buku antologi Kota Indonesia 1, yang kemudian ditelanjutkan dengan program yang sama untuk penerbitan buku antologi Indonesia 2 di tahun 2019. Kemudian ia menjadi koordinator sebuah program workshop bersama Kobayashi Laboratory dan Keio University Jepang, juga bekerjasama dengan IAI Provinsi Sulawesi Tengah, Tadolako, dan Institut Teknologi Bandung, didukung oleh Agung Sedayu Retail Indonesia ASRI. Di tahun yang sama, ia juga terlibat bersama Yuli Karson Sagala, Inesa Purnama Putri, Anissa Diara Zuardi, dan komunitas Pupla diundang untuk berpameran dalam event Seoul Biennale of Architecture and Urbanism. Di tahun 2009, Cahyo melalui JAI, Jaringan Arsip Arsitektur Indonesia, bersama komunitas Tadulako Tradisional dan Oma Library, menerbitkan sebuah buku berjudul Arsitektur Lobo Melintas Waktu. Yang pertama, Arsitektur Lobo Ngata Toro. Jadi inilah orang yang di belakang JAI untuk rekan-rekan semua. Oke, berikut ini saya akan bacakan sinopsis dari kuliah Mas Cahyo. Pada suatu bait dari puisi karya Rudyard Kipling yang dimuat di dalam tulisannya berjudul Just So Stories yang diterbitkan 1902, kemudian dikembangkan menjadi sebuah metode yang dikenal sebagai metode bertanya. 5W1H. What, who, when, where, why, and how. Teknik ini memungkinkan kita untuk memahami situasi, melihat masa, dan menganalisa berbagai aspek. Sangat populer di kalangan jurnalis, metode 5W1H ini memungkinkan pelaku untuk menyusun pemikirannya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting untuk mengetahui sesuatu. Dalam hal ini, manajemen adalah metode yang dapat digunakan dalam berbagai konteks. Hal ini membuat rencana komunikasi, dimulai dengan membuat rencana komunikasi, mendefinisikan program, dan bahkan manajemen krisis. Metode ini memungkinkan kita membedakan informasi yang diperlukan untuk lebih memahami, mencakup, mengklarifikasi, menyusun, dan memikirkan situasi terkait dengan kurasi yang akan kita bahas kali ini. Dengan cara berpikir ini, memungkinkan kita untuk menjelajahi semua dimensi dari perspektif yang berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, ketika diskursus arsitektur Nusantara merupakan perjalanan sebuah wacana spesifik yang melibatkan perseorangan maupun sekelompok, kita bisa melihat who. Beserta pemikiran-pemikirannya atau yang melatar belakangi, kita bisa melihat how and why. Nah, tentunya dalam sekian makalah, naskah, paper, artikel, buku, presentasi, webinar, itu bisa jadi adalah what. Dalam satu kurun ruang, itu adalah where. Dan waktu adalah when. Tertentu bersama diskusi yang pertanyaan adalah why dan how. Maka berbagai hal tersebut adalah metadata yang berkembang untuk menjadi bahan untuk memahami posisi arsitektur Nusantara, diskursusnya beserta substansi dari waktu ke waktu.
metode 5W dan 1H hanya merupakan salah satu contoh metode kurasi data yang pada dasarnya ada serangkaian aktivitas dan proses yang dilakukan untuk mengelola, memelihara, dan memvalidasi suatu data, dan secara spesifik adalah upaya untuk menentukan informasi apa yang layak disimpan atau mungkin diseleksi yang kemudian digunakan untuk tujuan tertentu. Saya pikir sudah sangat jelas sekali dari segi prolognya. Mas Cahyo, terima kasih atas tulisannya, pengantarnya untuk diskusi, untuk presentasi hari ini. Akan kita lanjut ke proses diskusi. Silakan Mas Cahyo, bisa di-share screen-nya. Oke. Terima kasih Mas Radit. Saya izin share screen sebentar ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Oma Library memberikan kesempatan untuk saya berbicara, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan lain di acara ini. Saya mulai acaranya. Oke. Ini sudah dibacakan oleh Riz, saya skip saja. Nah, jadi apa yang saya kutip dalam prolog atau sinopsis itu diambil dari puisi ini. Jadi sering saya dengar ketika masih mahasiswa, lalu dalam beberapa hal coba saya terapkan. Nah, ketika kalimat-kalimat lainnya kita hapus, maka yang tertinggal adalah kalimat ini, lalu ya seperti ini. Jadi ini adalah kutipan dari seorang jurnalis, seorang penulis, seorang penyair, dan juga novelis. Ini sekedar cerita latar belakang saya. Ini berkaitan apa yang sudah saya lakukan, atau mungkin ya garis tangan saya ya gitu ya. Jadi kebetulan saya berkuliah di arsitektur ITS ketika mahasiswa, yang kebetulan di situ pula Pak Yosef Priyotomo, Pak Johan Silas, kemudian Bu Murni, dan lain-lainnya mengajar saya. Jadi sebuah kebetulan saja. Dan dengan demikian, maka saya punya kesempatan belajar secara langsung maupun tidak langsung kepada Pak Yosef. Nah, kondisi yang kedua, setelah lulus, sebagian besar hidup saya yang di sebelah kanan itu saya berpraktek sebagai arsitek. Ya, mungkin bisa dianggap sebagaimana umumnya arsitek berpraktek. Saya berkarya baik perseorangan maupun dalam tim, dari proyek yang sederhana sampai kompleks, dan seterusnya. Yang berikutnya, saya memang dari mahasiswa itu punya hobi mengkoleksi buku. Nah, saya sebut sebagai pengkoleksi buku atau kolektor. Dengan demikian, saya nggak ada kewajiban untuk harus membacanya ya. Jadi kalau saya punya hobi membaca buku, maka saya seperti harus wajib membaca buku gitu. Nah, cuman tentunya hobi koleksi buku itu diawali dengan hobi membaca buku. Nah, jadi sebagai praktisi, saya punya hobi membaca buku. Nah, yang berikutnya adalah saya juga hobi keluyuran. Jadi selain berpraktek sebagai arsitek, saya juga hobi keluyuran. Dalam keluyuran itu, apa saja ya saya dokumentasikan sesuai dengan minat mata saya sendiri. Lalu kebetulan beberapa hal atau banyak hal saya simpan, saya susun, saya arsipkan yang pada awalnya tidak bertujuan apa-apa, hanya sekedar hobi. Nah, lalu dari sinilah kita mulai. Ini untuk kuliah kali ini, untuk presentasi kali ini saya ingin hanya memaparkan beberapa buku koleksi saya gitu ya, yang memang karena nasib saya begitu sehingga saya berkuliah di kampus, kemudian bisa berinteraksi dengan Pak Yosef Priyotomo, maka secara nggak langsung atau sengaja ataupun bagaimana, saya pada akhirnya juga mengkoleksi buku-buku beliau. Kemudian juga saya mengikuti beberapa acara-acara seminar, simposium yang digagas oleh Laboratorium Perkembangan Arsitektur ITS, begitu.
Jadi inilah beberapa buku yang ada pada saya yang memang saya beli kebetulan gitu ya, karena saya suka koleksi buku. Dari mulai awal-awalnya, sebenarnya buku pertama dari Pak Yosef yang saya beli itu buku petungan sebenarnya. Petungan ya. Nah, tapi yang pasang surut ini agak belakangan gitu, saya nemu di toko mana gitu. Wah, ini ada buku yang dulu saya mau fotokopi itu kayaknya nggak bisa karena mahal gitu ya, karena ukurannya A3 gitu. Lalu kemudian saya mendapatkannya, saya beli gitu. Nah, selanjutnya pas ketika saya lulus, saya agak lupa apakah saya sudah lulus atau sedang tugas akhir gitu ya. Pas seminar Jelajah Naskah Nusantara tanggal 9 September 99 itu diadakan di ITS. Di mana di situ kumpul berapa ya, lupa saya ada berapa puluh, dan saya ada datanya, berapa puluh akademisi yang berbicara tentang jelajah naskah itu Nusantara. Saya mengikuti acara itu, kemudian dari situlah saya mendapatkan prosedingnya. Lalu di tahun 2004 atau 2006 saya lupa itu, saya juga beli buku yang dirangkum atau yang dihimpun oleh Pak Johannes Adianto tentang tulisan-tulisannya Pak Yosef Priyotomo. 2 buku, lalu kemudian ketika Pak Yosef menyelesaikan disertasinya, beliau menerbitkan buku tentang rekonstruksi arsitektur Jawa. Ini juga saya beli. Begitu. Nah, lalu ya selain koleksi buku, saya juga sering menjelajah secara random gitu ya di dunia maya gitu. Tentunya pada tahun 99 ini tidak dimungkinkan ya, karena belum ada waktu. Tapi ada rekaman-rekaman yang menarik tentang ketika di tahun yang sama, mungkin lebih awal, itu juga ada seminar teori arsitektur di Universitas Parahyangan. Jadi ini juga sudah ada tulisan Pak Iwan Sudrajat, sekarang sudah profesor, itu tentang membangun sistem teori arsitektur Nusantara. Lalu berikutnya, nah ini tahunnya saya agak lupa, jadi saya juga pada akhirnya beli buku-buku yang lainnya, begitu ya, termasuk bukunya Pak almarhum Galih, yaitu Merah Putih Arsitektur Nusantara. Lalu ada 3 serial seminar kebinekaan arsitektur Nusantara, yaitu Jelajah Bentuk, Ruang, dan Makna di tahun 2008, 2009, 2010 kalau nggak salah ya. Nanti saya lihat lagi. Lalu juga saya kebetulan juga punya ketika pidato pengukuhan guru besar Pak Yosef gitu ya, yang bersamaan dengan itu diterbitkan kembali buku pasang surut arsitektur Indonesia yang di tahun 88 itu pasang surut arsitektur di Indonesia berubah menjadi pasang surut arsitektur Indonesia. Lalu saya juga sedikit banyak pernah membaca beberapa tulisannya Pak almarhum Galih di blognya dia. Mungkin sekarang sudah nggak ada itu blognya, tapi kalau kita klik masih ada, tapi kontennya sudah tidak bertambah sejak tahun 2011 ya. Ini ada blog yang dikelola oleh Pak Galih dan beberapa mahasiswa. Saya nggak tahu waktu itu sudah mahasiswa, sudah lulus atau masih mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Lalu juga saya beli beberapa buku yang lainnya, termasuk juga saya sempat mengikuti proceeding di 2012 tentang Semesta Arsitektur Nusantara di Universitas Brawijaya. Lalu juga saya petakan ada seminar tentang rumah tradisional yang diadakan oleh PUPR tahun 2014 ya. Di situ juga banyak sekali narasumber, cuman saya tidak memiliki data proceedingnya. Lalu ada juga pidato pengukuhan guru besar oleh Pak Iwan Sudrajat di tahun 2017. Lalu di tahun 2018 Pak Yosef menerbitkan buku tentang Priyotomo Membenahi Arsitektur Nusantara. Lalu yang terakhir yang ada pada saya adalah tentang penerbitan tulisan-tulisan dari Pak almarhum Galih di tahun 2020 diterbitkannya. Juga di tahun ini tuh luar biasa sekali. Saya termasuk orang yang rajin daftar berbagai macam webinar, tetapi juga sangat jarang bisa ikut ya, karena sering kelewatan gitu ya. Ya juga karena kesibukannya sebagai arsitek yang bekerja pada umumnya lah. Gitu. Jadi ini berbagai webinar yang direncanakan sampai Desember. Ya.
Ini ada sekitar, mungkin kalau di total ada 70-an presentasi yang akan dihelat gitu. Topiknya berbagai macam ya. Ini tentang kebinekaan arsitektur Nusantara. Nah, ini kalau kita coba buat pemetaannya begitu ya. Mohon maaf, saya pemetaannya horizontal tapi teksnya vertikal ya. Jadi agak miring-miring karena panjang sekali. Jadi kalau kita bicara pemetaan sesederhana ini gitu ya, maka sebenarnya kita bisa tahu kira-kira sejak kapan, kemudian siapa bicara apa, di mana. Pemetaan ini belum bisa menentukan dalam hal pembacaan, misalkan tekstualnya, naskahnya, itu memerlukan metode yang lain. Tapi setidaknya dari sini kita bisa melihat bahwa sepanjang sejarah yang bisa dicatat ya, dari mulai tahun 1988 ketika buku Pasang Surut Arsitektur di Indonesia terbit, kemudian hingga tahun 2020 itu kita bisa lihat ada sekian kegiatan berupa seminar, simposium, ataupun penerbitan buku yang itu kait-mengait sebenarnya tentang arsitektur Nusantara. Nah, dari sini sebenarnya bagi pemerhati yang berminat mengkaji arsitektur Nusantara ini bisa dijejak lah begitu ya, karena sebenarnya datanya ada semua itu. Nah, ini cuma karena saya mungkin tidak punya semua aksesnya, maka tidak semua saya dapatkan begitu ya. Nah, ini beberapa. Jadi setidaknya kita bisa melihat bahwa dalam kurun waktu 21, setidaknya dari tahun 1988 dari bukunya Pak Yosef tentang buku Pasang Surut itu, dari waktu itu sekitar berapa nih, 30 tahun lebih ya, 32 tahun ya, 32 tahun, maka ada sekian tulisan yang kita bisa jejak tentang pemikirannya Pak Yosef tentang arsitektur Nusantara. Jadi pendataan ini sebenarnya berguna untuk siapapun yang berminat mempelajari arsitektur Nusantara itu, baik yang mau mengkritik ataupun mau yang melengkapi, itu ada di sini data-datanya. Ada yang dia hard copy, ada yang dia sudah berupa data digital ya. Jadi kalau data-data di bawah 2000 rasanya masih hard copy, tapi ada beberapa yang mungkin yang sudah digitalisasi. Jadi semua data itu ada. Bagi yang ingin mempertanyakan atau apapun, itu data bisa dibaca. Bisa dibaca, bisa ya dengan metode tertentu, analisis wacana atau metode analisis isi atau yang lainnya atau framing gitu, kita mungkin bagi yang berminat bisa membaca tentang apakah ada konsistensi atau sebagainya. Jadi ini sesederhana itu saya memetakannya karena buku ini ada pada saya dan beberapa data digital ya. Nah, tapi berkaitan dengan pemetaan itu, saya punya sikap ya. Jadi tentunya sebagai produk manusia, sebuah wacana apapun itu tidak ada yang sempurna ya. Yaitu jadi bagi saya pribadi sih ada sebuah keniscayaan menemukan data yang yang sempurna nggak mungkin, soal data wacana ya, karena wacana produk manusia, maka saya yakin ya apapun yang mau produksinya pasti punya kelemahan gitu ya, atau punya kekurangan atau apapun, karena itu sifat dasar dari manusia juga. Nah, teman saya kalau boleh meminjam kacamatanya Dale Carnegie ya, karena kebetulan saya pernah di training oleh bukan instruktur ya, boleh dikatakan instruktur, yang kebetulan klien saya sendiri di masa lalu sekitar 20 tahun yang lalu. Bagaimana Dale Carnegie ini menilai sebuah performance ya, karena Dale Carnegie ini adalah dia penulis, juga pengajar, juga mungkin fokusnya kepada pembangunan sumber daya manusia begitu, atau manajemen SDM gitu ya. Dan banyak sekali tulisan beliau dan metode beliau itu dipakai untuk perusahaan-perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja performance dari sumber daya manusia di perusahaan. Nah, ketika saya di assessment gitu ya, ketika mengikuti sebuah training gitu, ada yang menarik menurut saya gitu. Jadi ketika dia menilai performance kinerja seseorang atau kelompok atau perusahaan, kita misalnya menilai dalam dua kategori sederhana. Katakanlah mana yang bagus, mana yang sudah bagus, dan mana yang kurang kan begitu. Tetapi oleh sistemnya Dale Carnegie, dia tidak mengenal kata kurang gitu. Jadi bagi dia ada yang sudah bagus gitu ya, yang sudah bagus, sudah baik ya, ada yang perlu ditingkatkan.
Jadi tidak mengenal kata kurang gitu loh. Nah, menurut saya walaupun ini semacam mengalih kata sederhana, tapi menurut saya secara sumber daya manusia, secara psikologis berbeda sekali, menjadi berbeda sekali pendekatannya. Nah, ini juga yang mungkin saya pakai secara tidak sadar atau sadar, ya, bagaimana saya berkegiatan ya, atau juga mengorganisasi berbagai macam program ya. Jadi ada hal yang bagus dan ada hal yang perlu ditingkatkan. Tidak ada hal yang kurang, kira-kira begitu. Jadi ini membuat saya seolah tidak melihat kekurangan sebagai sebuah hal yang luar biasa, begitu ya. Itu wajar. Ya, yang penting kita bagaimana kita meningkatkan itu, menjadi sebuah nilai positif. Nah, berikutnya lagi, ini mungkin di beberapa presentasi sudah saya sampaikan. Mohon maaf kepada yang beberapa kali ikut kegiatan saya mungkin agak bosan, tapi memang ini yang saya pakai. Jadi Swiss model ini saya gunakan juga bagaimana kita mencoba menganalisis sebuah isu besar, gitu ya. Lalu kita coba pecah-pecah menjadi sub-sub isu atau wacana atau apapun. Lalu coba kita analisis di mana tadi yang lubang-lubangnya. Dari isu besar itu terkadang lubangnya tuh konsisten menerus ketika dibagi ke dalam isu kecil. Ada yang lubangnya hanya per sub isu gitu, atau per sub masalah begitu. Jadi ada hal yang sangat laten begitu ya, sangat krusial gitu ya, atau ada hal yang sangat yang sangat kontekstual dengan permasalahan di setiap sub-sub isu itu gitu. Nah, ini sebenarnya diambil daripada keju Swiss ya, yang lubang-lubang itu. Seolah-olah kita mencoba untuk memotong-motongnya begitu ya. Nah, lalu di situ nanti lubang-lubangnya pasti berbeda-beda lah, tidak selalu sama antara satu lapisan ke lapisan lainnya. Ini banyak digunakan di manajemen, juga di manajemen resiko ya juga ya. SOP sebuah perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau lubangnya itu menerus dari satu lapisan ke lapisan berikutnya, maka inilah yang disebut sebagai kelemahan yang cukup fatal dan krusial ya, karena dia di setiap layer dia lubang begitu. Nah, sehingga ini yang paling dihindari sebenarnya kalau kita menganalisis sebuah proses begitu ya, atau sebuah program dan sebagainya. Misalkan ketika saya membaca sedikit transkrip kecelakaannya AirAsia dari Surabaya ke Singapura, itu diawali dari faktor yang kecil di perawatan yang diabaikan, dibiarkan, kemudian lalu ketika ada masalah di saat terbang, ada komunikasi yang tidak nyambung antara pilot dan co-pilot, sehingga masing-masing mengambil solusi yang berbeda, yang itu celakanya berlawanan, yang itu justru mempercepat trajektori pesawat itu jatuh. Jadi ini kira-kira begitulah kita menganalisis sebuah hal begitu. Nah, sebenarnya dalam konteks saya berkegiatan itu beberapa hal juga saya tentunya mungkin juga beberapa kawan lainnya itu tujuan menurut saya sih tujuan kita melakukan program atau apapun itu ya menutup lubang-lubang yang ada dalam diskursus itu. Ini secara ideal harapannya tidak ada lubang gitu kan, tapi ya mungkin tidak mungkin. Nah, jadi kalau misalkan secara umum saja, kalau kita bisa melihat dalam sebuah diskursus itu ada diskursus A, B, dan C, D, atau mungkin satu diskursus itu ada sub-diskursus A, B, dan C, maka kita bisa pecah-pecah satu persatu untuk melihat problem realnya di masing-masing lapisan-lapisan tadi, kira-kira begitu. Nah, saya tentu tidak akan bercerita, karena saya background-nya praktisi, jadi bagi saya itu ketika saya melihat suatu, ini kan perpaduan antara saya lulusan jurusan arsitektur, saya juga arsitek, saya juga tukang keluyuran, dan saya juga kolektor buku. Maka berkelindan di antara keempat itulah saya ketika saya memikirkan beberapa hal gitu ya. Program, bikin kegiatan, atau apa saja. Nah, jadi pada akhirnya dari sekian itu kita memilih ya, karena bagi saya sebagai seorang yang berpraktek itu adalah menjalani apa yang menurut saya, misalkan ada yang kurang di situ, maka caranya adalah saya harus menjalaninya, masuk terjun dan melakukan perbuatan di situ.
Jadi memang ini ciri khas mungkin ya orang-orang yang berpraktek ya. Jadi kita terbiasa untuk istilahnya tuh membuat sesuatu tuh jadi real ya, make it happen atau get the job done gitu istilahnya. Mohon maaf. Nah, lalu ketika saya baca ya, saya bertanya nih, saya tidak akan cerita secara detail metode dari 5W1H tadi, itu bisa dipelajari dengan gamblang di berbagai sumber, tapi prinsipnya saya mencoba untuk melihat apa yang kurang begitu ya, kalau kita melihat sebuah wacana atau isu. Ini beberapa buku yang sudah diterbitkan, yang mungkin bisa kita lihat, bisa juga kita dapatkan ya secara umum ya. Apa sih yang sudah ada dan apa yang belum ada gitu kan dari buku-buku yang sudah terbit ini. Nah, sebenarnya kalau kita kembali melihat apa yang dikatakan Pak Yosef sebagai arsitek Nusantara itu sudah jelas ya ini pembagian-pembagiannya menurut beliau gitu kan. Saya sebagai praktisi melihat oke, ini adalah bedanya sektor tradisional vernakular seperti ini. Arsitek Nusantara itu berarti disiplin ilmunya tentang arsitektur. Dari sekian buku yang ada itu sebagai contoh ya, apa yang kurang sih sebenarnya gitu? Apa yang perlu saya isi dari kekurangan itu? Apa yang kira-kira perlu kita lengkapi gitu ya? Saya memang berbeda. Saya mungkin saya tidak ya tidak mengkritisi secara teks ya, tapi mungkin juga sebagai orang praktisi saya juga dengan melakukan perbuatan itu mungkin juga bisa menimbulkan kritik ya. Dengan saya terjun melihat, saya bisa mengetahui lubangan di situ dan mungkin juga bisa mengajukan sebuah kritik nantinya. Kira-kira begitu mungkin. Nah, setelah saya pelajari, ketika saya mengatakan saya pelajari itu bukan berarti saya duduk di meja, saya buka buku, nggak deep. Ya, saya akan sambil berjalan, sambil saya bekerja, sambil saya keluyuran gitu ya. Sambil saya baca-baca buku di saat-saat mungkin ya banyak teman yang tahu kalau saya suka baca buku di kamar mandi atau WC gitu ya, di toilet gitu. Jadi kira-kira yang kurang itu mungkin yang perlu saya lengkapi adalah sebenarnya sisi yang sangat sederhana, yang mungkin sangat arsitektural, yaitu sisi tentang struktur, konstruksi, dan sambungan, dan sebagainya. Ini salah satu contoh dari sedikit buku yang membahas tentang anatomi sebuah arsitektur yang dibaca secara struktur, bagaimana prosesnya, sambungan antar bagiannya. Juga nih beberapa presentasi dari di acara webinar Kebinekaan Arsitek Nusantara, ini dari Pak Kusmar tadi membahas hanya struktur atap gitu ya. Bagaimana dia membahas struktur atap di Toba, jadi arsitektur Toba, dan dianalisis begitu ya. Itu menarik sekali menurut saya. Sangat khusus gitu ya, tidak general gitu, sangat khusus hanya membicarakan sisi arsitektural dan hanya membicarakan sisi struktur, konstruksi, dan hanya membicarakan konstruksi atapnya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya yang perlu diperbanyak gitu ya, untuk ketika kita berbicara tentang bagaimana kita mau mengapakan sebuah arsitektur, mau bicara kontekstualisasi, mau bicara tentang ilmu konstruksinya dan sebagainya. Mungkin juga mau menganalisis tentang ketahanan terhadap gaya gempa dan sebagainya. Jadi atau gaya angin gitu ya. Nah, ini hal seperti ini yang menurut saya diperlukan. Termasuk ini juga yang dipaparkan oleh Pak Gatot tentang arsitektur Sasak Lombok. Hal-hal yang sangat jamak kita temui ketika kita mahasiswa arsitektur maupun sebagai arsitek begitu. Ya karena saya sebagai arsitek praktisi maka bahasa ini juga cukup mengena di saya gitu. Bahasa struktur, arsitektur, sambungan, detail gitu ya. Kemudian bagaimana dia terakit, ada konsekuensinya nggak kalau sambungannya begini, kenapa harus begitu dan sebagainya. Hal-hal begini yang menurut saya itu perlu diperbanyak gitu ya. Jadi saya mencoba mengambil topik yang sangat khusus, yang sangat spesifik ya, yang itu subjektivitas saya memang memilihnya, tetapi paling tidak pada prinsipnya ini adalah bagian daripada saya mau berperan gitu ya. Peran saya apa gitu. Sebagai seorang praktisi gitu. Nah, jadi ketika kita melihat hal seperti ini yang mungkin perlu diperbanyak pembahasannya tentang bagaimana kenapa dia begitu, merakitnya dengan sistem apa begitu ya. Lalu bahannya itu ada kembang susut begitu. Bahan bakunya, materialnya apa, jenis kayunya gitu ya. Nanti berkaitan dengan apakah pohon itu hanya spesifik tumbuh di daerah itu, kenapa milih pohon yang ini,
kapan ditebangnya. Nah, ini ada pengetahuan arsitektur yang menurut saya alatnya juga bagaimana mereka bekerja dan merakitnya. Ini juga menurut saya perlu banyak diperbanyak penerbitan dan penulisan dan penelitiannya. Gitu. Jadi contoh-contoh kecil bagaimana ketika saya keluyuran begitu, saya memfoto beberapa bagian, lalu di tengah-tengah di antara waktu luang saya menggambarnya gitu ya, dibantu juga kawan-kawan, mencoba untuk menerka, mempelajari, memahami bagaimana sebuah arsitektur itu dirakit bagian per bagian gitu dari proses berproses. Dan sering saya gunakan ini untuk melatih juga ingatan saya. Misalkan saya dalam presentasi sering tidak menyebutkan ini dari mana untuk melatih ingatan saya juga. Gitu ya. Lalu misalnya ini juga ya, saya gambar ulang, kemudian saya bikin aksonometri urainya gitu ya, perbagian ya kadang kalau ada waktu ya semuanya, kalau belum ada ya sebagian dulu gitu ya untuk memahami proses merakitnya. Demikian juga dengan ini misalkan contoh yang unik sekali ya, bagaimana umpak pipih ketemu tiang begitu ya. Misalnya kan umpak sebagai tiang atau batu sebagai tiang atau tiang yang menumpu pada batu yang datar atau yang lebih persegi gitu, lebih bulat begitu. Ini justru pipih kemudian diikat, kemudian bertemu dengan kolom yang seperti itu. Dan ternyata di sisi yang lain kolomnya juga arahnya berbeda batu pipihnya. Nah ini yang menarik untuk misalkan menjadi bahan pelajaran kita gitu ya. Menurut saya gitu, dari sisi itu. Ini juga demikian. Demikian juga dengan ini ya. Jadi ini saya sempatkan menggambar di waktu luang saya. Jadi saya bersekolah ya, ini sekolah saya gitu. Karena sekolah itu kan waktu luang. Jadi inilah waktu luang saya kira-kira kalau ada waktu gitu. Nah, jadi misalkan contoh ya. Jadi ketika saya keluyuran begitu, seringkali menemukan hal-hal yang tidak terduga, tidak terencana sebenarnya. Jadi banyak hal tuh ya karena saya senang, saya keluyuran, sering dipertemukan hal-hal yang memang di luar rencana saya. Seperti yang saya ketemu dengan arsitektur ini begitu ya, namanya Lobo yang memang reot begitu. Waktu saya ke sana, lalu saya foto-foto, saya ngobrol gitu ya dengan warga. Saya cuma keluyuran ke sana begitu tanpa ada rencana sebenarnya. Lalu karena mungkin para ketua adat itu melihat saya itu orangnya mau tahu gitu ya, atau mereka penasaran nih, jadi pengen tahu saya siapa. Gitu. Pada akhirnya saya ditahan, tidak boleh pulang, dia bilang nanti Mas atau kamu coba terangkan kepada kami apa maksudmu. Gitu. Padahal saya cuma foto-foto aja begitu. Waduh, saya disandra gitu. Jadi saya kadang-kadang hal yang begitu yang tidak saya rencanakan terus terang. Jadi saya datang hanya pengen diajak teman-teman yang dari daerah setempat gitu ya. Saya foto-foto datang, duduk gitu, ngobrol gitu. Nah, ternyata itu memantik pertanyaan mereka. Nah, dalam kesempatan yang tidak terduga itu pada akhirnya saya harus terpaksa presentasi gitu. Nah, dalam presentasi itu saya menggunakan ini tekniknya Pak Eko Prawoto itu. Jadi ketika Pak Eko Prawoto bikin seni instalasi di Australia gitu ya, dia datang agak telat begitu, kalau nggak salah tuh. Datangnya malam hari, lalu di lokasi itu ada genangan sedikit air gitu. Dan situ memantulkan rembulan yang saat itu sedang bersinar di malam hari gitu. Dan Pak Eko Prawoto membahasakan bahwa dia orang asing datang ke mungkin daerahnya suku aborigin begitu kalau nggak salah. Lalu besoknya dia presentasi tentang idenya. Salah satu bahasa yang dia pakai adalah kita ini berbagi matahari dan rembulan yang sama. Itu salah satu ketika kata itu disampaikan begitu, itu rupanya cukup membuat nyaman gitu warga, dan mereka akhirnya secara psikologis mau membuka diri dan mau bercerita tentang apapun sehingga menjadi bahannya Pak Eko Prawoto untuk merancang seni instalasi. Ya ini juga saya sampaikan ketika saya presentasi, kebetulan saya ada bahan ya. Kebetulan saya bawa laptop ya, biasanya satu paket ya, laptop, kamera itu satu paket. Saya presentasi tentang satu detail ya, itu kepala lumbung padi yang itu ada di berbagai tempat begitu ya. Dan saya paparkan bahwa detail lumbung padi yang ada di desa ini juga ada di berbagai tempat di Indonesia. Gitu. Jadi
kita ini bersaudara, walaupun jauh ya, walaupun kita berbeda bahasa, tapi dialeknya, tapi dari bukti arsitektural itu kita bersaudara, Pak. Nah, itu rupanya mengena di mereka, dan mereka akhirnya ya maulah ngobrol gitu ya. Lalu ya pendek kata ini ternyata jadi program perakitan kembali, nah gitu kan, perakitan kembali rumah adat itu gitu. Nah, senyampang berproses itu ya tentunya karena saya sering keluyuran ke daerah tersebut, maka saya juga menjalin komunikasi dengan berbagai macam pemangku kepentingan gitu. Jadi mulai dari akademisi, dari mahasiswa, dari asosiasi IAI gitu ya, dan juga dari LSM dan tokoh-tokoh lah. Itu saya buka komunikasi yang akhirnya ini menjadi semacam kerja bersama ya. Karena saya sadar bahwa kesempatan emas kita memahami sebuah proses arsitektur kayu itu dirakit gitu ya. Ketika dia dibangun kembali gitu. Itulah momen emas kita bisa memiliki dokumentasi dan pengarsipan dari mulai nol sampai dia selesai dengan segala spektrum data yang bisa dikumpulkan. Nah, jadi ini momen yang istilahnya yang harus saya manfaatkan gitu ya. Ketika ada program ini, maka kita bisa melakukan kembali perekaman-perekaman itu. Termasuk kita bisa menjejak misalkan apa yang ajek atau apa yang berubah gitu ya. Ketika dia terjadi program pembangunan kembali gitu ya. Dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Nah, kita bisa memahami banyak hal di situ. Seperti contohnya nih, jadi ikatan yang sebelah kiri ketika sebelum dilakukan program pembangunan kembali, dan yang sebelah kanan setelah dilakukan program kembali gitu. Ini setelah jadi. Nah, lalu setelah data itu ada, jadi setelah direkam, ini yang merekam adalah teman-teman dari lokasi setempat. Jadi saya selalu mencoba untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat, sumber daya setempat gitu. Tidak ingin istilahnya itu menyelesaikan semua masalah sendiri. Saya berbagi-bagi peran. Gitu. Dari spektrum data yang ada itu pada akhirnya kita rencanakan bagaimana ini buku ini diterbitkan gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi terbitlah buku pertama gitu ya. Yang ini semacam seperti pengantar saja. Semoga terbit buku kedua gitu ya. Lalu terbit buku ketiga. Gitu. Ini program kita. Jadi ini digerakkan memang secara akar rumput ya. Kita berangkat dari bawah gitu. Nah, ini juga. Jadi juga kita bagaimanapun kita mempelajari juga data-data dari masa lalu ya. Jadi itu misalkan pernah saya sampaikan di beberapa presentasi mungkin tentang bukunya Walter Corden ini yang merekam arsitektur di Sulawesi Tengah di 100 tahun yang lalu. Itu juga kita manfaatkan untuk membaca kembali gitu ya, dari bagaimana perbandingan dulu dan sekarang secara arsitektural ya gitu ya. Nah, lalu ketika satu buku jadi, tentunya sebagai orang yang istilahnya itu mencoba berbuat sekecil apapun ya, bagaimana ya strateginya ya agar arsip, agar bicara tentang struktur arsitektur itu ada terus-menerus begitu, tidak hanya sekali event selesai terus. Kita mesti menciptakan sebuah ekosistem dan platform agar ilmu pengetahuan yang memang banyak tersebar itu bisa kita kumpulkan dan kita analisis, kemudian kita baca untuk generasi ke depannya dan seterusnya. Jadi pada akhirnya saya berinisiatif mendirikan JAI ini sebenarnya untuk menggerakkan pengarsipan arsitektur di Indonesia secara akar rumput. Jadi bergeraknya dengan jaringan 3 ini tadi. Jadi ada mahasiswa, ada akademisi, ada juga arsitek. Jadi 3 jaringan ini yang kita gerakkan, atau yang bukan kita gerakkan ya, yang selalu kita rajut lah gitu ya, untuk bisa merekam gitu ya kekayaan itu. Karena di mahasiswa ada organisasinya namanya TKI MAI, di akademisi ada IPLBI, ada juga mungkin Aptari ya perguruan tingginya. Kalau di arsitek ada IAI. Nah, gitu ya. Ini contoh misalkan dalam buku yang sesederhana itu saja, itu kerjasama tiga pemangku kepentingan lah ya. Jadi kami, JAI, kemudian juga komunitas tata laku tradisional dan Omah Library gitu ya. Nah, ini contoh sederhana bagaimana sebenarnya ketika kami memilih sebuah tema atau sebuah diskursus ataupun hal yang ingin kita isi, kita mencoba merangkainya dan mengaturnya dalam sebuah sistem agar terjadi semacam ekosistem dan platform yang sehat ya untuk berbagai pihak tadi bisa terlibat begitu.
bagaimana caranya? Jadi ini juga sudah pernah saya sampaikan. Jadi saya terus terang kalau dalam hal menggerakkan kegiatan itu memang mohon maaf tidak pakai teori-teori arsitektur ya. Memang ini teori-teori manajemen, teori-teori SDM yang banyak dipakai, yang juga mungkin saya terapkan juga dalam saya berkeseharian saya sebagai praktisi entah di lapangan, entah di kantor. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya saya mencoba untuk menerapkan ini ya dalam hal menggerakkan sumber daya manusia, dalam hal mencoba membangun program bersama gitu sehingga tujuannya sederhana sih. Kita punya banyak istilahnya itu generasi regenerasi secara konsisten gitu ya dengan sistem ini gitu. Jadi dari mulai awal dibimbing, kemudian setengah dilepas sampai akhirnya mereka bisa berjalan secara mandiri begitu. Tujuannya sederhana sebenarnya kalau banyak pihak yang bisa terlibat ya dengan sebuah platform yang disepakati dan memang bisa nyaman untuk semua pihak, kemudian dengan cara ini mungkin lebih cepat ya kita menciptakan arsip-arsip yang bisa kita baca untuk perkembangan pengetahuan selanjutnya. Nah, jadi bagaimana sekelompok orang itu bisa berubah menjadi sebuah tim gitu. Karena orang yang berkumpul pun tidak bisa juga, kalau nggak di manage ya nggak jadi sebuah tim. Atau sekumpulan orang baik pun kalau tidak di manage ya nggak bisa juga menjadikan tim yang baik gitu. Jadi ini semua tentang manajemen pengelolaan sumber daya manusia ya. Jadi bagaimana sekelompok orang mau berkumpul dari situ mereka mau berkomitmen untuk menjadi sebuah tim, kemudian kita membentuk sebuah kerjasama. Nah, jadi kira-kira dalam hal dari pilihan yang kecil tadi, ketika misalkan saya memilih, mungkin sekarang saya tidak bisa mungkin kami memilih untuk misalkan memutuskan salah satu topik saja yang mau kita angkat tentang kayu, tentang tektonika, tentang struktur, maka selalu menggunakan pola-pola seperti ini. Jadi kita tidak pernah mencoba untuk menyelesaikan semua masalah sendiri. Dengan kerjasama, saya pikir ini menjadi salah satu cara untuk kita lebih cepat begitu ya. Dan juga pada prinsipnya pengembangan pengetahuan itu tidak hanya berpusat di Jawa begitu, sehingga yang juga menjadi concern kami adalah membangun kapasitas SDM yang ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Karena itu nomor satunya sebenarnya adalah kita selalu mencari komunitas, perorangan, atau siapapun yang di lokasi tersebut yang kira-kira memiliki minat dan berkomitmen, maka kita coba rangkul. Di prinsipnya tidak hanya menumpuk pengetahuan itu di perguruan tinggi di Jawa dan juga di Pulau Jawa lagi, gitu, tapi juga mencoba untuk menyebarkan ini melalui sebuah sistem yang memang kita rancang. Nah, jadi misalkan ada beberapa titik yang sejauh ini sudah kita petakan sebenarnya, mencoba untuk kita rangkul ya untuk menghasilkan buku-buku arsitektur ya khusus tentang tektonika, hanya khusus tentang tektonika. Jadi bukan yang lain tidak penting karena saya sudah melakukan kurasi begitu kira secara sederhananya walaupun tidak saya jelaskan secara sistematis. Menurut saya itu yang kurang, maka itu yang kita isi. Gitu. Silahkan kalau mungkin ya pihak lain yang merasa ada hal yang lain yang kurang, silahkan isi. Gitu. Ya, kita saling mengisi menurut saya. Nah, salah satu cara yang kemudian kami cetuskan adalah mencoba untuk membangun sistem platform. Ya, gitu. Setelah ada platformnya, bagaimana caranya? Kita membuka open call ini. Open call ini adalah memang sasarannya sangat spesifik sebenarnya sih. Bukan sangat spesifik ya, secara umum itu spesifik pada anak-anak muda, gitu, generasi muda lah. Gitu. Karena dari pemetaan kami, misalkan anak-anak muda ini yang sudah berbuat ini tidak punya wadah ya untuk bisa berbagi. Padahal ini juga berkah dari pandemi ini sehingga kita berwebinar dia begitu. Pada akhirnya saya juga melakukan pemetaan juga. Kira-kira apa yang sekali lagi saya mungkin terbiasa melihat pemetaan itu lalu melihat celahnya dan kita isi di situ gitu. Tidak berusaha mencoba untuk tidak menggarami laut gitu ya atau kita bermain di kolam yang sama dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan ini pun mungkin walaupun tidak saya jelaskan secara sistematis itu sudah melakukan yang namanya kurasi gitu ya. Dari mulai pemilihan nama, kemudian narasi, terus melakukan targeting misalnya begitu. Ini untuk concern kami tadi tentang arsitektur kayu, arsitektur pada sistem konstruksinya, tentang sambungannya dan sebagainya. Jadi ini
adalah inisiasi awal gitu ya, untuk menyambungkan tadi merangkul berbagai macam pihak yang memang sudah terlibat, terutama anak-anak muda saya pikir. Nah ini terlihat sekali pemetaan yang presentasi ini usianya 30-an lah gitu ya, 30-an gitu, belum dosen semua gitu ya. Dan ini menarik juga sih bahwa mungkin hal ini di luar dari jangkauan radar yang lainnya. Gitu. Nah, kami melihat ini bahwa peran mereka ini perlu kami berikan ruang dan tempat, dan kita akan mengencourage ya gitu ya, untuk mereka menuliskan gitu, apapun itu, gitu. Menuliskan perjalanan mereka. Memang dalam beberapa presentasi ya, mungkin juga sangat kita rasakan bahwa presentasi mereka terkadang sangat antropologis begitu ya. Tapi bagi saya itu tidak apa-apa, apa adanya deh. Karena bagi saya ini juga sebagai sebuah cermin bahwa mereka-mereka ini lahir dari perguruan tinggi arsitektur yang ada di Indonesia. Okay? Yang itu ada dosennya. Berarti kalau mereka masih menggunakan kacamata arsitektur tradisional atau antropologi, berarti ada PR di situ. Jadi ini saya biarkan apa adanya, tapi yang jelas tentunya karena kita punya skema, maka misalkan buku pertama adalah tujuannya agar mereka berani menulis gitu ya. Ya, sebagai pengantar. Di situ mungkin ada tulisan-tulisan yang bersifat antropologis atau arsitektur tradisional. Oke, enggak apa-apa. Nanti buku berikutnya kita pertajam lagi gitu. Jadi memang kami menggunakan strategi untuk mengelola ini, untuk istilahnya berbuat ini dalam strategi yang menggerakkan organisasi gitu atau orang, bukan untuk kami sendiri. Jadi terkadang bisa buku pertamanya langsung bicara misalkan tektonika, tapi kadang juga tidak kan. Kita lihat banyak hal lah gitu. Nah, ini juga satu contoh yang saya ceritakan tadi, bahwa ketika saya presentasi di depannya para ketua adat tadi, ini yang jadi ya, ini pakai metodenya caranya Pak Eko Prawoto. Jadi kita berbagi hal yang sama gitu ya. Bisa saya buktikan bahwa ini ada di mana-mana, berarti Bapak sama itu bersaudara. Ini cara saya secara psikologis masuk ke dalam psikologi masyarakat ya, agar mereka nyaman dulu, baru kita bisa bicara hal yang lainnya. Nah, jadi untuk bicara, jadi kalau diruntut lagi ke belakang dari presentasi saya sebenarnya sederhana. Ya, ini semua tentang konstruksi, tentang arsitektur yang spesifik tentang konstruksi, yang kebetulan memang banyak konstruksi kayu dan bambu, yang berbicara tentang ya teknik menyambungnya. Jadi saya menggunakan bahasa arsitektural sebenarnya juga untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat begitu ya. Tapi dibahasakan dengan cara-cara yang kira-kira bisa diterima. Jadi ini mungkin teks arsitekturnya adalah ini bendanya gitu. Tapi konteksnya ya saya menggunakan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh mereka. Nah, ini juga salah satu yang mungkin nanti Pak Yusuf bisa ralat saya kalau saya keliru. Studi perbandingannya juga masih kurang gitu. Ini salah satu mungkin juga yang perlu kita perbanyak lah ya. Selama ini yang masih banyak menurut saya adalah yang sudah dilakukan kawan-kawan itu adalah yang lainnya adalah memang meneliti arsitektur etnis itu ya sampai dalam gitu ya. Nah, nanti mungkin langkah berikutnya yang saya bilang tadi yang perlu ditingkatkan adalah ada studi perbandingan antara arsitektur yang satu dengan yang lainnya. Ini yang masih perlu banyak digalakkan menurut saya. Jadi nah, prinsipnya apa yang kami lakukan itu sebenarnya mengisi satu celah yang kecil ya, yang sangat khusus, yang itu memang katakanlah subjektif ya, tetapi dari latar belakang yang saya paparkan, setidaknya saya punya data, saya punya sejarah ya, kenapa saya milih itu, artinya saya tidak seperti orang naif gitu ya, yang tahu-tahu milih gitu, tapi ada landasannya. Memang tidak saya paparkan sebagaimana halnya seorang akademisi memaparkan sebuah proses ya, nah, gitu. Tapi paling tidak saya bisa bercerita sebagai seorang praktisi, saya melakukan itu juga gitu. Nah, saya langsung ke contoh yang sangat real, yaitu memang yang saya lakukan, yang sangat real, yang tidak diawang-awang begitu. Karena saya juga memposisikan diri hari ini sebagai praktisi. Nah, sekali lagi, ini yang selalu mencoba saya tawarkan ya, bahwa ya wajar lah, kalau bagi saya itu kan kadang ada agak absurd juga ya. Dalam beberapa hal itu sering saya melihat seolah-olah sebuah wacana itu tidak boleh ada kekurangan. Itu kan aneh juga. Ya, kalau wacana kurang itu wajar. Nah, tinggal bagaimana kita melihat manfaat dari wacana. Itu manfaatnya apa? Lalu kalau memang ada yang kurang, kita bisa ngisi apa tentang itu? Misalnya, ya namanya juga produk manusia mau sempurna kan nggak mungkin. Nah, jadi bagi
saya selalu mencoba untuk hal seperti ini. Ibaratnya kalau yang sering Mas Ridwan Kamil ungkapkan di sosmednya adalah daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin gitu. Jadi ini mungkin kira-kira semangat yang saya coba bagi kepada rekan-rekan di berbagai tempat di Indonesia bahwa ayo kita sama-sama menyalakan lilin gitu. Daripada kita mengutuk kekurangan dosen kita atau apa gitu. Mungkin dengan cara ini juga sebenarnya kita sudah melakukan semacam kritik atau mungkin perbaikan atau apalah ya. Ya karena saya bukan akademisi gitu ya. Paling tidak saya mencoba hal yang real yang bisa saya lakukan gitu. Lalu juga kami menggunakan metode ini ya di Hersley Blanchard gitu ya. Bagaimana kita selalu mencoba prinsipnya adalah menyebar gitu ya, menyebarkan gitu. Tidak menumpuk kembali kepada yang punya ide awal gitu. Menyebarkan kembali karena ini memerlukan kerja bareng, kerja bersama. Ini sekaligus juga bagian dari sebenarnya memetakan ketimpangan sebenarnya. Ketimpangan banyak hal yang ketika misalkan kalau dipetakan kembali itu sebenarnya di Google Trend bisa dicek deh bahwa misalkan ketika kita ketik kata arsitektur Nusantara itu ya itu ternyata ini dari tahun 2006 sampai sekarang begitu ternyata itu masih mengumpul di Pulau Jawa. Jadi ada pemetaannya secara geografis itu. Jadi kalimat ketika kita ketik di Google gitu ya. Lalu ada semacam data Google Trend itu mengumpul di Pulau Jawa dan ada satu di di Sumatera Utara. Nah, itu kenapa bisa begitu? Nah, itu menjadi PR menurut saya. Jadi walaupun saya juga heran ya, ini saya sedang mempelajari algoritmanya Google itu ya. Di webinar ini kan di webinar yang digawangi oleh Universitas Halu Oleo itu kan pembicaranya sepertinya tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi ketika saya ketik itu lalu kita masukkan Google Trend maka pemetaannya adalah masih mengumpul di Pulau Jawa. Ini juga menjadi semacam, katakanlah kalau bagi yang pemangku arsitektur Nusantara yang berniat untuk menyebarkan ke seluruh Indonesia, maka perlu ada strategi bagaimana itu bisa terjadi, misalnya begitu. Saya tidak, artinya saya bercerita bagaimana saya melakukan pemetaan, memahami berbagai hal dalam hal hanya untuk bisa menggerakkan hal yang kecil-kecil begitu. Nah, berarti juga dalam sisi perbincangan, wacana, ataupun apapun, di luar Jawa sangat kurang. Sangat kurang sekali mungkin. Berarti ini perlu lebih disebarkan misalnya begitu. Bagaimana caranya? Ada banyak cara, saya pikir ada cara-cara yang secara akademisi bisa dilakukan, atau cara-cara seperti kami ini yang grassroots ya, atau yang praktisi seperti itu. Ya, saya kira ini Pak, lembar saya terakhir. Ya, saya penggemar sepak bola, pernah jadi pemain bola gitu ya. Tapi sudah enggak lagi karena sudah tidak ada teman untuk main bola. Jadi saya memang mungkin secara background saya terbiasa main tim ya. Tidak bisa jarang untuk bermain sendiri gitu. Kira-kira ini saya nggak tahu apakah Rich terinspirasi dari omongan saya, tapi ini kok ngambil tim sepak bola kebetulan 11 ini gitu. Saya bilang dalam permainan tim itu kita masing-masing punya peran lah. Siapa jadi penjaga gawang, siapa menjadi kiper, siapa menjadi midfielder, siapa yang membagi serangan, membagi bola, dan seterusnya, siapa menjadi pelatihnya, dan seterusnya. Yang masing-masing itu berperan, gitu, punya peran yang tidak harus sama, gitu. Dalam permainan tim itu tidak boleh sama, gitu. Malah justru harus berbeda, gitu. Kalau perannya sama kan lucu. Penyerang semua nanti gawangnya gol terus itu kebobolan. Atau back bertahan semua nggak pernah menang juga, gitu. Karena nggak pernah mencetak gol. Nah jadi ya ini secara nggak langsung juga setidaknya menggambarkan mungkin ya bahwa yang kita butuhkan hari ini adalah permainan tim gitu ya. Permainan tim karena menurut saya ya dari apa yang saya alami dan saya lakukan adalah saya membangun tim. Kita membangun tim gitu. Membangun tim agar apapun program yang misalkan yang mau kita canangkan itu bisa tercapai. Nah, ini menurut saya pribadi. Saya kira saya cukupkan di sini, mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Rich. Oke, Mas Yahya, terima kasih atas pembahasannya. Mungkin buat kita buka sesi diskusinya, kita mungkin panggil Pak Suwardana Winata gitu untuk kasih komentar atau kasih semacam pertanyaan gitu. Dan yuk, silakan Dan. Oke. Pertama kali thank you paparannya buat Mas Cahyo. Sama-sama Mas. Ya, sama-sama. Jadi kalau menurut saya memang harus di arsitektur Nusantara itu pada saat sekarang kalau menurut saya masih jadi semacam dokumentasi
Ya memang karena umurnya mungkin, bukan umurnya, tapi memang karena kita baru discovery-nya sekarang gitu ya, nemuinnya. Nah, kalau jadi dokumentasinya akan jadi sangat, apa ya, sangat disayangkan karena kalau kita, ini mohon maaf kalau kita menggunakan arsitektur barat, mereka itu juga sebenarnya seperti kita dulu gitu ya, menggali arsitektur vernakularnya mereka masing-masing, terus mendokumentasikan, tapi kemudian mereka juga mengaplikasikan kepada yang sekarangnya gitu, dengan menerapkan yang sekarangnya, sehingga akhirnya si arsitektur vernakular itu tuh tidak hilang gitu, walaupun ya memang pasti ada pergeseran kiri kanan gitu ya. Dan ini jadi menarik gitu untuk jaringan JAI ini gitu loh. Karena saya sih berharap bisa lebih luas lagi dan lebih detail lagi gitu ya. Tapi menurut saya sebaiknya sih ada bukan bikin sih, ya disambungkan, ada sambungannya untuk aplikasi ke now-nya gitu. Thank you sih, Rich sama Mas Cahyo. Oke, dan mau digarisbawahi dulu, kalau misalnya mau dibawa ke masa kini ya, kalau lihat case study di misalnya nggak di Indonesia, instrumennya apa sih, dan bisa di-share nggak? Ada yang ini aja, yang secara gamblang aja, nggak perlu terlalu terstruktur. Mungkin gini, Aja, kan? Instrumennya tadi apa sih? Apa terkait sama profesi, organisasi, atau terkait sama teoris, atau terkait sama sejarawan yang harus bekerja sama, atau bagaimana sih? Oke. Nah, mungkin gini, tadi saya terpikir itu karena ketika saya melihat salah satu screen-nya si Mas Cahyo tentang fondasi, bukan fondasi, sebenarnya itu jadi kolom yang mendukung struktur panggungnya gitu. Saya perhatiin kan sekarang ini kita sebenarnya sudah banyak sistem-sistem yang seperti itu gitu ya untuk diaplikasikan ke sehari-harian gitu. Walaupun bentuk formatnya mungkin berubah dari dulunya kayu gitu ya materialnya, kemudian sekarang di dalam tanda kutip dengan kepraktisannya untuk menjadi dengan bahan yang lain gitu. Nah, kalau menurut saya memang yang harus di-develop itu adalah mungkin di level praktisnya gitu. Karena kalau saya sih percaya bahwa arsitektur itu berkembang tidak dengan berdasarkan teori aja, karena dari dulu pertama kali kan arsitektur berkembangnya dengan praktek. Orang tidak berteori dulu untuk membuat sesuatu, tapi dia langsung membuat, kemudian di-develop terus, dan kemudian baru diteorikan gitu. Nah, mungkin dengan menerapkan dengan aplikasi yang bisa untuk seharian gitu istilahnya ya, mungkin akan jadi lebih mengena untuk pengembangan arsitektur, mau disebut Nusantara, mau disebut vernakular, terserah aja gitu. Apalagi dengan konteks anak-anak sekarang gitu, seperti yang tadi di paparan Pak Cahyo yang ada 4 orang yang keliling gitu ya ke seluruh Indonesia gitu, itu akan menjadi menarik kalau itu kan levelnya baru dokumentasi itu. Ketika diaplikasikan mungkin kalau bisa dibalikkan lagi ke aplikasi kesehariannya, mungkin akan jadi akan punya temuan baru, atau mungkin jadi praktis yang baik gitu loh. Itu aja sih. Oke. Iya, mungkin ada kaitan, mungkin perlu kerjasama dengan lintas profesi juga ya, Dan? Ya, sebaiknya sih gitu. Jadi akademisi itu memang untuk mengisi, ya kalau dia mau dibikin jadi teori atau apapun, terserah. Satu, kedua, dokumentasi itu tentu penting, harus. Tapi next-nya harus ada applied-nya gitu. Karena akan jadi cuma dokumen aja ketika dia tidak bisa diaplikasikan gitu ke keseharian gitu, ke dalam praktis sebagai arsitekturnya gitu. Oke, clear banget. Oke, Dan, terima kasih. Mungkin kita minta tanggapan Mas Cahyo kali, ya, Dan. Thank you. Ya. Yuk, Mas Cahyo, silakan tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Dana. Cuman curang nih, fotonya, videonya nggak di-on-in ya. Sekarang kayak tampangnya sudah lama nggak ketemu nih. Maaf, soalnya ini internetnya begitu nyala video mati. Wah, tinggal di desa?
Enggak, bukan. Bandwidth-nya lagi jelek banget di sini sekarang. Oke, Sorry. sekarang saya. Ya, oke. Jadi begini, pertanyaannya Mas Dana itu kira-kira pertanyaan yang sama yang dialamatkan juga ke saya. Kalau nggak salah 6 tahun yang lalu ya. Jadi sebenarnya kita bisa bicara misalkan bagaimana itu dikontekskan dengan keseharian. Itu kalau sebenarnya kita juga memahami atau memiliki data yang cukup komprehensif menurut saya. Jadi itu kan yang sering terjadi juga sih, kenapa atau bicara kini gitu ya, memkinikan tapi nggak tahu juga yang mau dikinikan itu yang mananya, makanya misalnya gitu. Jadi misalkan ketika saya pelajari sistem struktur misalnya, beberapa arsitektur itu, lalu ketika saya pelajari lompat ke Jepang begitu, bagaimana mereka menemukan sistem struktur ketiga. Jadi Jepang itu selalu mengupdate pengetahuannya ya. Jadi ketika dari gempa satu ke gempa lainnya itu mereka selalu mengupdate, bikin lembaga penelitian yang bisa sampai 10 tahun karena setiap gempa itu ada ilmu baru. Jadi tekniknya, konstruksinya itu dikembangkan dari waktu ke waktu sehingga sekarang kalau nggak salah itu tipe yang ketiga ya. Jadi mereka ada tipe, nah itu kalau saya perhatikan sistem strukturnya itu sebenarnya gitu ya, mereka berangkat dari pemahaman arsitektur tradisinya mereka gitu. Jadi bicara tentang pencanggihan gitu ya. Kalau kita punya data yang lengkap, kita bisa bicara itu. Gitu. Mas Cahyo, maksudnya kita itu mereka itu maksudnya konsultan Jepang, nggak cuma arsitek. Ya mereka tuh maksudnya Jepang. Jadi mereka tuh Jepang itu bisa di Jepang ini kasusnya ya. Saya bicara real saja mereka tuh maksudnya orang Jepang itu bisa melakukan maksudnya ada sipil, ada arsitektur ya, atau tentu. Jadi bukan hanya arsitek ya, tentu. Artinya kalau bicara bagaimana sebuah struktur bisa kuat menahan wind load atau gaya angin, beban angin dan juga beban lateral dan sebagainya, tentunya ada orang sipil. Ini juga yang sebenarnya jadi memang yang saya ceritakan ini satu hal ya, tetapi bukan hanya itu sebenarnya kan. Saya kan menceritakan satu contoh yang real. Jadi bicara tentang arsitektur kayu itu juga harus berkaitan dengan misalkan bagaimana industri kayu kita, gitu. Bagaimana tentang misalkan aspek kelestarian, bagaimana tentang kemandirian kita dan sebagainya itu ada banyak faktor itu. Yang saya paparkan memang sebagian kecil yang real saya lakukan, tapi memang kita juga tidak hanya ke situ gitu. Saya sepakat sih memang yang memang harus dikinikan. Jadi 6 tahun yang lalu juga saya ditanya yang begitu. Lalu saya bilang kalau kita punya data yang lengkap, ya punya data itu satu hal. Lalu membaca data itu dengan cara yang spesifik ataupun khusus itu juga hal yang lain begitu. Kita punya problem di kedua hal itu gitu. Datanya kurang, pembacaannya juga kurang gitu. Karena banyak sekali misalkan data-data yang ada di pemerintahan sekalipun di BPS itu tidak pernah digunakan oleh pemerintah untuk misalkan merancang sebuah program yang tepat guna misalnya begitu. Jadi memang kita punya masalah di situ. Nah, saya kira-kira ngisi hal yang kecil itu gitu loh. Ngisi yang kecil itu. Nah, mudah-mudahan bahan daripada sekian dokumentasi tadi gitu ya. Itu bisa dijadikan pembacaan bagaimana kita membicara tentang memasukkannya ke dalam konteks yang hari ini atau keseharian dan sebagainya. Jadi saya sepakat sebenarnya dan memang bukan hanya itu yang kita lakukan, tapi saya bercerita tentang hal yang memang lubang gitu ya. Lubang maunya kita isi gitu loh. Tadi kan kita bicara tentang lubang kan. Jadi saya mengisi lubang itu. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang lain, artinya ada ya bisa arsitek, bisa yang lain tentunya dengan yang lain juga mau ngisi lubang yang lain. Misalkan oke, lubang yang lainnya adalah itu dimasukkan bagaimana masukkan itu dalam konteks kekiniannya, mengkinikannya. Itu mungkin ada peran yang lainnya gitu. Nah, jadi saya begitu Mas Dana kira-kira dengan sadar bahwa hal seperti ini memang harus diisi oleh tidak hanya kami ya, tentunya ada hal kawan-kawan yang lain, mungkin juga praktisi, mungkin juga disiplin ilmu yang lain, disiplin profesi yang lain ya, itu tentunya ya. Jadi ini sebuah langkah kecil yang mengisi lubang di bidang arsip gitu. Dan misalkan saya juga arsip khusus misalkan sementara ini ya bukan lain yang nggak penting, tapi kita misalkan di struktur konstruksi kayu itu kita lakukan pendokumentasiannya gitu kan, karena memang negara kita misalkan negara gempa. Karena saya juga terjun ke lapangan ketika banyak bencana terjadi, saya memahami bagaimana sebenarnya kita memiliki pengetahuan yang belum sempat direkam dengan baik, sehingga mungkin tidak sempat mengkinikan atau apalah istilahnya. Tapi itu kan keluhan-keluhan ketika kita di lapangan ya. Nah, pada prinsipnya saya mau berbuat itu tidak hanya mengeluh, mengisi satu lubang kecil yang bisa kita isi dengan berbuat
dan mengorganisasi program-program yang bisa kita lakukan secara bersama. Ya kira-kira begitu, Mas Dana. Ya. Thank you, Mas Cahyo. Ya, sama-sama, pertanyaan bagus. Oke, Mas Cahyo. Saya lagi Mas Cahyo ini dengan lagi open recruitment atau gimana? Bercanda. Enggak. Mau berteman lagi ya, membuka akses pertemanan. Ya, kan selalu berteman kita ini. Oke, baik. Kak. Itu jangan melebarkan wacana ya. Soal kurasi sebenarnya kita melebarkan kawan ya. Untuk bisa saling berdiskusi, berdialog ya. Dalam kondisi yang sudah terseleksi ya, berdasarkan parameter tertentu. Oke, ada statement dari Pak Joseph Priyotomo. Mau didengerin Mas Cahyo? Pak Joseph? Monggo. Silakan, Pak Joseph, masih ada? Silakan. Masih ada orangnya. Ayo, mari. Selamat siang, Pak Joseph. Selamat siang, nak. Dong, muridku ya. Gimana? Ini ya. Mengenai materi Anda, saya sudah oke. Yang pasti satu hal, ada bagian yang masih belum tercomot oleh Anda. Anda rupanya belum punya buku saya yang 2019. Belum, Pak. Belum saya cantumkan, berarti belum, Pak. Ya, ambillah dari Tokopedia. Biar aja iklan, Pak. Tapi, ya, Pak, saya kan kolektor buku, Pak. Tenang aja, Pak. Enggak, sebab apa? Sebab di situ pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Cahyo itu terjawab. Oh, yang mana, Pak? Bineka rupa, konstruksi itu. Dan ini menjadi lebih rinci lagi pada buku yang sedang saya siapkan. Itu. Sehingga ada 2 buku, yang satu sudah terbit, yang satu belum. Itu gorengannya Nusantara lengkap. Nah, yang ingin saya sampaikan juga kepada Anda ini situasional apa itu tadi yang untuk manajemen itu loh, Pak. Oh iya Pak Anji. Itu apa bukan Ki Hajar Dewantoro, Pak, yang mendahului, Pak? Loh, di depan memberitahu, di tengah memberi contoh. Ya, ini kan orangnya. Kalau sisi situasional itu kan si processing-nya. Ya. Itu. Jadi saya harapkan Anda juga tidak perlu malu dan takut bahwa di masa 1930-an itu sudah ada yang namanya Ki Hajar Dewantoro dengan situasionalnya itu. Tetapi konteksnya memang yang satu bicara prosesnya, yang satu bicara si figur guru orangnya. Kan tinggal ke situ. Itu 2 hal yang ingin saya sampaikan ke Anda. Dan terima kasih saya diberi kepercayaan untuk ngomong, Pak Riolrich. Pak Joseph, ada referensi tertentu nggak untuk membahas Ki Hajar Dewantoro? Karena ada banyak tulisan tentang Ki Hajar Dewantoro yang terkait sama tadi sikap gitu ya. Iya. Untuk membaca beliau, karena ada beberapa sejarawan kan yang mungkin membutuhkan informasi tersebut gitu. Dan terkait dengan proses kurasi juga. Silakan Pak Joseph. Kalau ada loh informasi. Sampai dengan tahun 1990-an, tulisan-tulisan tentang Ki Hajar Dewantoro itu ada, Pak. Tetapi seiring dengan demikian hebatnya serbuan ilmu Eropa, Amerika, lenyap sudah tulisan-tulisan orang-orang Indonesia karena semenjak pertengahan 90-an atau malah awal 90-an, Indonesia kan dijedali oleh buku-buku terjemahan dengan harga yang sangat murah dan kompetitif sehingga buku-buku asli punyanya orang Indonesia tersisih semua, Pak. Sehingga saya sependapat dengan Pak Riolrich, sulit sekarang menemukan buku-buku Ki Hajar Dewantoro atau Muhammad Nasir atau ya pemikir-pemikir awal kemerdekaan itu susah sekali ditemukan. Mungkin di Jogja masih ada, kalau mudah-mudahan masih ada Museum Bung Hatta itu kalau nggak salah, atau perpustakaan Bung Hatta. Mungkin di tempat-tempat seperti begitu itu bisa ditemukan. Itu. Oke. Jadi, Pak Joseph. Ya. Stream ya untuk melihat fenomena literasi nih Mas Cahyo. Iya. Silakan mau ditelusuri Mas Cahyo respons.
saya juga sebenarnya banyak sekali terinspirasi oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi salah satu cara saya mencatatnya itu dengan memasukkannya ke sosmed saya di Facebook. Itu saya ada beberapa catatan tentang betapa komprehensifnya ya. Cara kalau saya sih melihatnya itu metode kepemimpinan ya Pak. Metode kepemimpinan. Saya terima kasih sekali. Jadi diingatkan oleh Pak Yosef bahwa itu juga bagian daripada ya istilahnya melakukan regenerasi. Jadi ing ngarso sung tulodo gitu ya. Kalau Anda di depan jadilah contoh. Jadi kalau Anda pemimpin itu harus bisa menjadi contoh bagi yang di belakang. Ing matio mangun karso. Kalau di tengah-tengah itu ya bekerja samalah, tidak sikut-sikutan, kira-kira gitu ya, secara gamblang ya. Tuturi handayani. Ya, kalau di belakang itu mendukung yang di depan. Atau kalau jadi masyarakat itu manut pemimpinnya. Dan pemimpinnya juga harus jadi pemimpin yang bagus agar bisa dipanuti oleh masyarakatnya. Dan kelas menengah yang ing madyo mangun karso tadi itu kelas menengah kira-kira ya kalau dalam gambaran pemetaan saya gitu ya. Jadi kelas menengah itu tugasnya ya dia harus bekerja sama untuk membangun, tidak sikut-sikutan begitu. Ya terima kasih sekali Pak Yosef, saya juga sepakat tentang itu dan sebenarnya sering saya jadikan refleksi saya sendiri ya bagaimana metode kepemimpinan yang sudah dijabarkan Ki Hajar Dewantoro itu sangat ringkas tapi lumayan komprehensif menurut saya. Lengkap lah gitu saya. Terima kasih Pak Yosef. Oke. Mas Ahyo, silakan nyambung. Ini saya jadi ingat yang dibikin sama Ki Hajar Dewantoro, taman siswa ya, Pak Mas Ahyo. Iya betul. Taman ya, bukan sekolah. Ya, taman ya. Sebagai kondisi kita bersenang-senang, kita belajar bersama gitu ya. Semoga webinar ini bisa sedikit banyak mendapatkan inspirasi dari beliau. Gitu. Oke. Mas Cahyo, Pak Yosef, terima kasih. Kita masuk ke Bung Urai Ferry Andi. Mungkin kita bisa dengarkan kali ya, ini beliau ini. Bung Urai Ferry Andi, bisa berbicara? Ya, halo. Silakan, Bung. Ya, terima kasih, Rich. Ya, selamat siang, Mas Cahyo. Ini Mas ya. Halo. Silakan. Bisa dilihatkan wajahnya biar saling kenal. Oh ya, sebentar. Ya, terima kasih. Ya. Nah, salam kenal, Mas Cahyo. Salam kenal. Ya, terus terang saya sangat terinspirasi tadi paparan Mas Cahyo bagaimana dengan secara real gitu ya untuk upaya publikasi dan memajukan arsitektur ya Nusantara atau apalah namanya. Nah, kami di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, salah satu mahasiswa kami kemarin ikut juga yang dokumentasi Yoris Mangenda itu. Iya, Yoris itu. Ya. Nah, sebenarnya beberapa tahun sebelumnya, hampir 8-9 tahun, kami sudah melakukan penelusuran itu, Mas Aryo. Ya. Nah, cuman selama ini kami masih terkendala ya, bagaimana kita bisa sharing ataupun mempublikasikan hasil dari penelusuran lah kalau bahasa saya itu. Nah, kira-kira bagaimana ke depan, apakah kemudian bisa berkolaborasi dengan JAI untuk hal, katakanlah kita mencoba untuk mengenalkan arsitektur di Kalimantan Barat ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Urai. Oke, terkait sama kalau ada prosedur gitu, Mas Cahyo, sebenarnya apa sih dasar parameternya untuk bisa bekerja sama atau gimana? Mungkin maksudnya begitu. Apa sih dasarnya? Silakan, Mas Cahyo. Terima kasih, Pak Urai. Ya, sebenarnya kalau saya sih simple ya. Artinya kan kita sudah buka open call, dari situ nanti kita akan ada komunikasi, ya kan? Nanti biasanya kita akan bertukar informasi ya, lalu dari situ ada data yang dikirimkan, lalu kita bicarakan, mungkin agar ini menjadi juga pengumuman ke publik bahwa kita tuh nggak diam-diam gitu ya, bahwa kita melakukan terang-terangan ya, kita bikin acara-acara yang seperti ini yang dipaparkan ke publik lah ya. Jadi publik tahu gitu kan apa yang sedang dilakukan gitu. Nah dengan demikian sebenarnya kalau bicara apakah kita bisa bekerja sama, pasti bisa. Tentu justru ini platformnya adalah kerjasama, bukan kerja sendiri gitu ya. Memang platformnya itu kerjasama. Jadi sangat bisa sih, sangat bisa. Setelah ini mungkin kita bisa berkomunikasi, ya kan. Tentunya nanti di timnya
OMAH dan JAI itu kita selalu juga bekerjasama dengan para teoretisi ataupun akademisi untuk bisa banyak hal lah yang untuk pembacaan kayak atau apa gitu ya. Ya sehingga semangatnya selalu kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi tidak terlalu spesifik saya jelaskan bagaimananya, tapi prinsipnya yang sudah terjadi selama ini adalah beremail karena kita sudah punya website gitu ya. Ada nomor kontaknya begitu. Dan di situ juga ada semacam tanda kutip itu misalkan aturan-aturannya lah, bukan aturan ya, semacam persyaratan atau apa ya, yang intinya kita menggunakan misalkan Creative Commons license gitu ya, bahwa data ini akan kita bagikan secara kepada publik ya, dan tentu kalau untuk misalkan ada penelitian ya tentunya akan coba kita misalkan terbitkan atau seperti apa sesuai dengan tema-tema tertentu yang misalkan menjadi fokus atau bagaimana. Jadi kalau bicara kerjasama sangat bisa, ya justru namanya jaringan itu ya untuk kerjasama gitu. Dan tadi kan sudah ada pemetaannya bahwa yang pada prinsipnya itu karena kami ini memang membuka pertemanan begitu ya, dan mencoba untuk lebih produktif dalam berteman begitu istilahnya gitu ya. Jadi kawan-kawan yang datang itu kita fair ya, maksudnya kita jelaskan apa adanya gitu ya, mencoba untuk bahwa mereka juga akan istilahnya kita angkat juga kawan-kawan itu, jadi tidak hanya istilahnya yang orang-orang itu saja begitu ya. Kita selalu mencari teman-teman baru untuk kita angkat, kita encourage gitu ya, kita perkuat, kita semangati agar tujuannya yang tadi kan pengarsipan itu jalan terus gitu loh. Jalan terus dan selalu ada sistem yang bisa ekosistem yang bagus untuk dan sehat untuk kita bisa melakukan reproduksi pengetahuan secara sehat juga. Iya. Tadi terkait dengan Mas, tema ataupun ada fokus atau visi tertentu dari JAI. Katakanlah tadi Mas Aryo kayaknya fokusnya ke tektonika gitu ya. Apakah seperti itu atau kita buka saja seluas-luasnya gitu? Sebenarnya secara umum sih langsung ya Mas Moto. Secara umum sih kita terbuka. Tidak, tapi maksud saya memberi contoh hal yang sangat spesifik yang kita lakukan real ya, sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh itu. Jadi memang itu yang kita lakukan karena lubangnya di situ. Tapi secara umum kan nanti kalau Mas Urai ikuti presentasi yang PMI itu, Perjalanan Mengenal Indonesia, itu kan apa saja ada di situ. Bicaraan misalkan budaya, adat, semua ada di situ. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa kita selalu menggunakan strategi ya, bagaimana menghasilkan sebuah tulisan yang diproduksi oleh kawan-kawan sendiri gitu. Nah, tentunya karena kami praktis itu kami selalu bersiasat dengan keadaan gitu. Misalkan kalau maunya sih ya bukunya langsung arsitektur gitu ya, langsung tektonika gitu. Tapi kadang-kadang itu perlu satu langkah lagi untuk bisa ke situ misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Nah itu kan. Kadang-kadang kita perlu waktu juga untuk kawan-kawan ini berani menulis, menyelesaikannya, dan juga paling tidak kalau punya satu karya nyata itu bisa menyemangati lah gitu. Kadang-kadang terlalu lama diproses juga nggak baik. Pengen ideal begitu lama malah nggak jadi apa-apa gitu kadang-kadang. Saya tuh sering dengar ini nasihatnya Pak Yosef sendiri. Kalau bikin buku tuh nggak usah nunggu sempurna. Gitu. Ya, Pak Yosef mohon diralat kalau saya keliru. Ya kalau ada buat dulu nanti tuh bisa ada edisi perbaikan gitu. Sebenarnya apa yang diomongkan Pak Yosef itu sih cara-caranya orang-orang wirausaha ya gitu. Jadi nggak belajar renang baru renang tapi nyemplung sambil berenang gitu. Iya. Satu lagi kalau boleh, Rich ya. Tadi ada statement jangan terlalu antropologis gitu ya. Padahal seringkali kalau kita melihat arsitektur Nusantara ataupun jenisnya itu kita tidak bisa terlepas dari hal-hal yang sifatnya katakanlah sosial budaya dan sebagainya. Nah, itu maksud dari statement itu seperti apa kira-kira, Mas Aryo? Saya lupa apakah saya bilang gitu ya, tapi prinsipnya begini. Jadi sebenarnya dilakukan oleh, misalkan kalau tadi membaca presentasi saya yang bagaimana misalkan apa itu arsitektur tradisional, ranahnya bicara apa, vernakular bicara apa, arsitektur Nusantara bicara apa gitu ya. Jadi bukan tidak hanya, jadi kalau dalam banyak tulisannya Pak Yosef sendiri misalnya kan bukan menafikan itu, tapi yang perlu dibangun tadi kan kalau yang sudah ada itu bicara antropologi gitu ya. Nah, ya kan? Tapi yang kurang bicara arsitektur gitu loh. Nah, jadi karena katakanlah ya ini ranahnya di
pendidikan arsitektur yang melakukan dosen arsitektur, maka seyogyanya gitu kan, ya kan tentunya bicaranya arsitektur lebih banyak porsinya begitu. Nah, dalam presentasi yang kawan-kawan lakukan yang kemarin-kemarin kan juga Pak Yusuf sering menanyakan pertanyaan kritis itu kan kepada di forum itu gitu. Kenapa kok terlalu kuat antropologinya, begitu kan? Gitu. Artinya bukan tidak boleh, tapi menurut Pak Yosef itu perlu diimbangi yang lebih di sisi arsitekturalnya. Nah, toh juga kami di JAI misalnya tidak pernah melakukan screening yang seperti itu kan. Jadi apa adanya. Jadi kalau ternyata mahasiswa itu masih bicara antropologi, berarti PR dari perguruan tinggi arsitektur Indonesia misalnya, berarti masih bicara itu kan gitu. Jadi saya nggak sekaligus sebagai gambaran lah gitu lah. Memang itu adanya faktanya gitu kan. Murid kan nggak mungkin ngomong apa kalau nggak diajari sama gurunya kan gitu. Betul. Ya kira-kira gitu Mas Uray. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih Pak Uray. Ya, sama-sama. Ada respons dari Mas Anas Hidayat gitu ya. Waduh. Tentang Gucci warisan leluhur. Mas Anas mungkin mau merespons, habis itu mungkin kita bisa tutup ya Mas Ayo. Mas Ayo kasih kata penutup. Mas Anas, masih di sini? Halo. Oke, silakan. Silakan Mas Anas. Oke, terima kasih. Halo Mas. Halo, Cak Anas. Ketemu. Lama tak jumpa. Iya, saya ingin mengomentari ya. Memang CAI itu ya saya rasa sebuah sebuah langkah yang memang harus dilakukan agar arsitektur Nusantara itu ya bisa diarsipkan agar bisa dipahami oleh generasi yang sekarang, bahkan generasi yang mendatang juga gitu. Tapi yang namanya arsip itu kan berangkat dari tradisi tulis kan. Arsip itu mesti dari tulisan lalu dikumpulkan. Jadi bukti bahwa masa lalu itu sudah membuat ini gitu. Nah, yang saya khawatirkan itu ketika diarsipkan itu takutnya kalau yang melihat itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak boleh diubah-ubah. Ya cuman takutnya saya itu aja, sehingga ketika melihat itu menjadi merasa tidak ada ruang untuk berbuat sesuatu yang berbeda gitu. Nah, sementara kalau saya melihat arsitektur Nusantara yang berangkat dari tradisi tulisan itu sebenarnya kan tradisi lisan ya. Sebenarnya arsitektur yang di perjalanan kan. Kalau orang di perjalanan itu kan dia ya bawa sesuatu kan secukupnya semua kan. Nggak mungkin dia bawa beras 1 ton misalnya, nggak mungkin terlalu banyak itu. Atau membawa catatan yang banyak gitu kan. Jadi ya apa yang diingat aja gitu. Apa yang diingat. Sehingga yang menjadi, kalau kita melihat tradisi arsip atau tulisan itu, maka melihat yang cuma diingat itu menjadi sebuah kelemahan. Menjadi sebuah kelemahan loh, nggak ditulis, nggak ada dokumentasinya gitu. Ya mungkin karena di tradisi yang lisan itu yang penting bukan dokumentasinya atau bukti-bukti, tetapi ya kecerdasan mereka menghadapi sesuatu yang sifatnya sekarang ini seperti apa gitu. Sementara di tulisan kan harus ada buktinya gitu. Jadi ini sama seperti kalau orang menghadapi razia itu ya. Jadi SIM itu atau STNK itu kan sebuah bukti ya. Sebuah bukti yang bahwa dia memang benar-benar bisa mengendarai gitu. Kendaraan bermotor, sehingga ketika menghadapi mana SIM-nya, mana STNK-nya dikasihkan sudah beres gitu. Lah yang nggak punya SIM dan yang nggak punya STNK itu malah mungkin ceritanya lebih seru gitu loh.
Jadi bagaimana taktiknya menghadapi polisi tapi dia tidak bawa SIM dan nggak bawa STNK gitu kan. Jadi nggak ada arsipnya. Gitu. Ya dia sedang nyetir ya jelas bisa, wong dia pasti naik mobil, naik motor, tapi karena nggak bawa SIM, ya dia dianggap melanggar hukum. Gitu. Hukumnya tradisi yang berdasar pada arsip itu. Nah, itu gimana menghadapinya? Ya itu jadi cerita yang lebih seru saya rasa. Mungkin dia ngendarainya bau antar banget sampai misalnya polisinya nggak berani nyetop gitu kan, atau yang lain-lain. Jadi justru ya cerita-cerita itu yang mungkin jadi ya lebih menarik bagi generasi yang sekarang atau yang mendatang itu gitu. Jadi nggak cuma membanggakan misalnya, kakek saya dulu berjuang melawan Belanda gitu kan. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang ini gitu. Mungkin lawannya bukan Belanda lagi seperti zaman dulu, tapi kecerdasan di masa sekarang itu apa sih gitu. Ya mungkin itu sih tanggapan lantur saya tentang kurasi. Oke, terima kasih Mas Anas. Yeah. Silakan Mas Cahyo, langsung kita tutup ya. Ya, makasih. Mas Anas ini selalu punya pandangan yang nakal ya, jadi nggak apa-apa. Justru menarik sekali. Jadi memang mungkin yang disampaikan Mas Anas itu dalam kondisi kalau bicara dalam istilah post-strukturalis kan ada kuasa gitu. Ada kuasa sehingga tadi seperti halnya yang dipaparkan oleh Robin ya, bahwa misalkan hibrida, terus kemudian antara keberlanjutan antara budaya tutur dari waktu ke waktu itu kan tidak bebas dari kuasa gitu. Jadi mungkin yang digambarkan oleh Mas Anas itu juga ketika dalam situasi yang sepertinya bebas kuasa gitu. Masyarakat bisa melakukan itu gitu. Karena nggak ada intervensi, nggak ada apa-apa gitu, dan sepertinya alamiah begitu kan gitu. Tapi sekaligus ini juga saya pikir bisa juga tawaran ya. Nah, ini juga saya kembalikan ke Canas. Berarti silakan Canas isi lubang yang itu tuh. Saya isi lubang yang ini deh gitu. Bagaimana bikin program yang tidak menghasilkan arsip tapi bisa gitu ya. Nah, kalau dalam banyak hal kan selalu ada keterputusan gitu lah. Misalkan begini. Yang paling simpel itu kan barusan minggu lalu minggu ini ya ada kebakaran lagi kan di desa adat di mana ya? Oh, di Sumba ya, bener ya, di Sumba. Bukan kebakaran. Ya, di Sumba. Bener ya? Ya, betul. Nah, itu kan ada keterputusan pengetahuan ya. Jadi secara horizontal dan vertikal gitu ya. Jadi misalkan sekarang kita punya negara gitu. Negara itu punya kemampuan vertikal ya, bagaimana dia bisa memproduksi sebuah pengetahuan, peraturan, kemudian memfasilitasi infrastruktur dan sebagainya. Jadi secara vertikal pemerintah belum bisa memberikan misalkan infrastruktur pemadam kebakaran dari secara memadai ya sampai ke berbagai penjuru Indonesia itu belum bisa gitu kan. Itu secara vertikal kita masih ada lubang gitu ya. Secara horizontal juga ada keterputusan keterputusan pengetahuan kan. Jadi kalau banyak kebakaran itu juga lucu sih. Artinya kalau dari ceritanya kawan-kawan yang paparan itu ada yang kebakaran itu terjadi apes ya. Misalkan lagi nonton bola gitu, kampungnya kosong terjadi kebakaran nggak sempat gitu. Jadi ternyata ada budaya nonton bola itu yang mungkin merusak. Mereka sebelum ada TV dan nonton bola mungkin ya di situ ngumpul gitu ya. Sekarang ke desa lain gitu. Itu di daerah Gurusina kalau nggak salah begitu. Lalu ada yang di daerah Tarong itu terbakar habis karena menurut Fahri waktu itu ceritanya sudah lama tidak terjadi kebakaran di desa itu. Sehingga mereka pengetahuannya hilang gitu loh. Nah, itu kelemahan dari yang Mas Anas tadi ceritakan gitu kan. Ada keterputusan tradisi gitu ya. Ya. Nah, itu juga makanya secara kita ada lubang ya dari sisi vertikalnya dari pemerintah ke masyarakat itu ada yang lubang ya. Dari sisi horizontal juga ada yang lubang. Artinya keterputusan tradisi dan pengetahuan itu juga menjadi lubang sesuatu ya bencana atau apa gitu. Nah, jadi saya sih melihatnya secara praktik nyatanya di lapangan memang tidak senetral yang disampaikan Cak Anas ya gitu. Iya. Gitu lah kira-kira gitu Cak Anas.
Oke. Mas Cahyo, Mas Anas. Dana, mau kasih komentar? Oke. Clear, Mas Cahyo, Mas Anas. Mungkin saya akan tutup kali ya dengan ini. Kalau kaitannya ke kurasi ini biasanya kan cara pembahasannya kan punya kotak khusus ya. Tapi Mas Cahyo ini malah berkebalikan gitu, akan mengambiarkan kotak gitu, bahwa kita mengelaborasi sebuah bagaimana sih cara men-setup sebuah parameter sebenarnya sangat simpel ya. Dengan mulai dari hal yang sifatnya personal, kemudian melakukan observasi lapangan, dan kemudian melihat parameter-parameter apa yang bisa kita isi lubangnya. Jadi mulai dari hal-hal yang sifatnya operasi gitu, apa yang ada di lapangan. Jadi saya pikir itu menunjukkan bahwa ini kita masih punya PR yang sangat besar untuk bisa saling berkolaborasi satu sama lain gitu. Dan itu sangat sekali besar kan kaitannya ke aksi-aksi yang ada di lapangan gitu, atau yang mungkin bahasa biasanya akar rumput ya Mas Cahyo ya. Mungkin lebih begitu. Jadi kita mendambakan sekali bagaimana kita benar-benar bekerja secara tulus, ikhlas untuk mendevelop apa yang kita kira kita tahu gitu lubangnya di mana, bahasanya gitu, bahasa Mas Cahyo. Dan kira-kira apa solusinya gitu ya. Bukan memanfaatkan posisi kita dalam kondisi kita untuk bisa seakan-akan menambal tapi justru malah melubangi gitu, malah gitu ya. Mungkin itu kali yang hal yang bisa saya tangkap dari hari ini diskusi sangat kaya. Dari tadi kita diskusi soal apa yang dipaparkan oleh Robin tentang kompleksitas 3 buah tegangan yang ada di dalam wacana Nusantara gitu ya, dan juga dari Mas Cahyo juga bagaimana cara menambal gitu ya, atau sedikit mensimplifikasi gitu apa yang kita lakukan di masa kini. Sebenarnya simpelnya tambahlah lubang gitu. Mari kita bersama-sama bersama. Dan ini saya bilang tadi secara nakal, ini open call Mas Cahyo seperti itu, supaya kita sama-sama saling bersaudara dan kita menambal lubang yang ada. Saya pikir gitu, Mas Cahyo. Ada terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Kirana. Kir, silakan. Oke, terima kasih Pak Ririch dan Pak Cahyo juga. Materinya cukup menarik sekali. Mungkin nanti teman-teman bisa berikan saran, kritik, masukan, testimoninya di link yang sudah kami emailkan masing-masing ya. Dan kalau mau memberikan lebih panjang lagi, mungkin bisa dikirimkan melalui email ke omahlibrary.reservation@gmail.com. Terus seperti biasa di akhir sesi, kita selalu ada foto bersama, jadi dimohon buat nyalain videonya masing-masing. Terima kasih atas antusiasmenya selama ini, dan sampai berjumpa di acara minggu depan. Terima kasih. Ada Tri Salim, Robin Masjada, ada Reza, Mas Reza, Om Reza, Mas Punto, Prof. Dr. Insinyur Anak Agung Oka, Prisil, Selvia Dwianti, Ruth, Yuna RG, Dini Hartila, Gilang Erlangga, sampai ke atas. Ada Mas Andi Rahman juga, ada Prima Wastuti, Bu Titin Fatima, Ami, saya nggak bisa sebutkan semuanya, tapi semua terima kasih gitu, sampai Kirana, Satria, Dimas, dan Amel yang mengusahakan acara ini supaya terjadi. Gitu. Oke, Kirana? Oke, sudah. Ada Eka juga, Baruna, Selvia, Mas Juadianto, ada Jeremy, Bu Altre, Mbak Yusin Muhnir, ada Muhdi, ada Mas Puji. Oke, ada Bu Yanita Milardiani, Bu Maria Uki, gitu. Oke, udah Kirana? Sudah Kak, selamat sudah. Menikmati hari Sabtu untuk kita semua. Ya. Terima kasih, selamat siang. Oke, testimonial jangan lupa. Baik, terima kasih. Ya. Yuk, Rich. Yuk, mari. Terima kasih semua.